Alhamdulillah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'atan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatul muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di di daris ini, daris yang mengkaji tentang ilmu yang doruri. Kita mendapatkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Salawat serta salam semoga kita persilahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan tentang kajian haji ataupun umroh. Bagaimana sih haji dan umroh yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang orang kalau naik haji dan mabrur, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasannya kecuali hanya surga. Maka kita harus, kemarin sudah kita jelaskan, kita harus mengerjakan syarat-syarat supaya bisa sah. Syarat-syarat supaya bisa sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin supaya kita mendapatkan pahala dan menjadi haji yang mabrur, diantaranya kemarin adalah hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang haji kemudian dia itu tidak berbuat dosa besar, kemudian tidak berhubungan suami istri ketika ihram, maka nanti dia akan diampuni dosa-dosanya, seperti halnya seseorang yang lahir dari rahim itu. Itu salah satu keutamaan dari orang yang naik haji. Jadi akan diampuni dosa-dosanya. Dan salah satu keistimewaan juga umroh, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya umroh itu, di antara umroh dan umroh yang satunya, itu akan menghapus dosa besar. Menghapus dosa besar. Supaya kita mendapatkan fadilah-fadilah keutamaan tersebut, kemarin dijelaskan bahwasanya harus dia tersebut itu mampu. Kemarin harus mampu baik secara hissiyah, istita'ah hissiyah, ataupun istita'ah maknawiyah. Kemarin kita jelaskan begitu ya. Istita'ah hissiyah itu adalah kemampuan secara fisik. Fisik ini lebih umum. Artinya fisiknya juga, materinya juga. Artinya ada bekal, ada harta yang dibuat untuk bisa menyampaikan ke Mekah dan bisa membalikan ke rumahnya, bisa mengembalikan ke rumahnya. Dan ada kelebihan juga, kelebihan dari biaya bekal untuk dia itu naik haji. Karena dia banyak tanggungan-tanggungan juga tentunya di rumahnya. Seperti umpamanya istrinya, kemudian anaknya yang masih kecil umpamanya. Kemudian juga mungkin orang tua yang fakir, miskin, juga butuh dari biaya ketika ia tinggalkan, itu juga harus dihitung. Itu harus dihitung. Salah satu dari mereka itu salah satu dari mereka itu setelah dihitung kok tidak cukup, umpamanya seseorang itu seandainya tidak menghitung orang tua tadi wajib untuk dinafkahi, maka akan cukup untuk naik haji. Maka bagi dia, karena wajib untuk menafkahi orang tua, kemudian ketika nafkahi tidak cukup, maka tidak ada kewajiban bagi dia. Jadi kemampuan secara fisik, artinya di sini lebih umum, tidak sekedar badannya, akan tetapi juga hartanya juga bisa menyampaikan
kepada dia ke Mekah dan mengembalikannya ke rumah juga ada biaya-biaya yang ditinggalkan untuk istrinya dan orang-orang yang masih dinafkahi. Biaya-biaya itu meliputi rumah, meliputi makanan, kemudian juga pakaian yang layak bagi itu juga. Kemudian kalau secara maknawi kemarin diantaranya adalah seorang perempuan kemarin kan, seorang perempuan yang sudah mempunyai kriteria fisik, artinya ada hartanya, maka disyaratkan bagi dia itu ada mahram. Bagi dia itu ada mahram. Nah, kalau mahram tersebut itu membutuhkan biaya untuk mengantarkan perempuan tersebut untuk ke Mekah dan ke rumah, dan tidak akan bisa menyertainya kecuali dengan biaya dari perempuan tersebut, maka kita harus menghasilkan biaya untuk yang menyertai tersebut. Kalau tidak dihasilkan, tidak menghasilkan biaya untuk orang yang menyertainya, maka itu tidak wajib. Boleh bagi dia, karena hajinya itu adalah haji yang fardu, haji yang pertama. Boleh bagi dia untuk safar karena tidak adanya mahram. Jadi bukan wajib, tidak menjadi wajib. Jadi begitu. Kemarin kita jelaskan itu. Kemudian juga kemarin kita jelaskan bahwasanya ada istilahnya syarat wajib. Kemarin kita jelaskan kan, ada istilahnya ada syarat wajib. Nah, kemarin kita jelaskan ada syarat wajib. Syarat wajib itu apa? Syarat wajib itu adalah pertama adalah Islam. Syarat wajib kemarin kita jelaskan itu adalah Islam. Kemarin sudah dijelaskan. Kalau orang kafir bagaimana? Kalau orang kafir, kalau ada padanya biaya, kemudian dia tidak melaksanakan haji, kalau kafirnya adalah kafir asli, maka seharusnya dia akan masuk Islam kemudian melakukan haji. Maka di akhirat nanti akan disiksa karena dia tidak Islam, karena juga tidak melaksanakan haji. Itu kemarin. Jadi supaya wajib bagi dia, pertama itu adalah Islam. Yang kedua itu adalah balik. Balik. Supaya dikatakan orang tersebut itu wajib untuk melakukan, pertama itu Islam. Berarti kalau wajib itu kalau tidak dilakukan berarti kan dosa kan? Nah, berarti itu dosa. Pertama adalah Islam. Yang kedua itu balik. Balik kita tahu kan, kalau umpamanya laki-laki sudah ada padanya satu di antara dua, baik itu dia mimpi basah ataupun dia sudah mencapai umur genap 15 tahun hijriah. Kalau perempuan tambah satu yaitu haid. Yaitu Islam, kemudian dia balik. Kemudian juga berakal. Kemudian yang berikutnya itu adalah kemampuan. Kemampuan tadi dijelaskan. Kemampuan baik secara materi ataupun secara maknawi. Kemudian yang berikutnya adalah merdeka. Artinya para jamaah sekalian, kemudian ada namanya syarat sah. Syarat sehat. Kalau syarat sah itu adalah taklif, balik dan berakal. Syarat sah artinya syarat supaya tidak wajib untuk mengulangi lagi. Cukup hanya itu saja, karena sudah dianggap sah ibadahnya tersebut, supaya tidak mengulangi. Itu pertama itu adalah taklif, mukallaf, artinya balik, berakal. Kemudian dia itu apa? Kemudian dia itu merdeka. Artinya
syarat wajib yang kita jelaskan tadi, ketika ada seseorang tersebut itu belum mukallaf, yaitu masih kecil, masih umur 8 tahun. Karena dia adalah anak yang kaya, begitu kan? Kan naik haji juga kan? Itu bagaimana? Maka supaya bisa sah, maka harus disertai dengan tamyiz. Maka harus disertai dengan ukuran tamyiz. Masih ingat kan ukuran tamyiz itu bagaimana? Supaya bisa dilakukan oleh dia sendiri, maka itu disyaratkan juga harus tamyiz. Tapi bagaimana kalau dia itu sudah balik, dia sudah melakukan haji waktu kecil, kemudian dia itu sudah balik, mampu bagi dia, mampu secara yang kita jelaskan tadi, secara materi, secara fisik artinya lebih umum tadi, bukan hanya badannya, begitu juga secara makna. Kalau dia perempuan bagaimana? Maka wajib bagi dia untuk mengulanginya. Karena apa? Syarat wajibnya tadi adalah balik. Bisa sah tadi, sah, akan tetapi tidak mencukupkan bagi dia untuk tidak mengulangi. Harus mengulangi lagi. Jadi supaya dia itu wajib ataupun dia itu tidak mengulangi lagi, tidak harus mengulangi lagi, itu diantaranya adalah balik. Yaitu dia itu sudah umur 15 tahun dia bagi laki-laki ataupun dia sudah menikah. Jadi kalau dia itu belum balik, maka bisa sah. Yang penting dia sudah tamyiz. Tapi apakah itu mencukupi seandainya setelah balik dia cukup dengan haji yang sudah dilakukan ketika masih umur 8 tahun? Itu tidak cukup, harus mengulangi lagi. Jadi syarat supaya tidak mengulangi lagi itu harus balik, harus berakal, harus taklif intinya. Kemudian ada seorang budak, begitu juga kalau ada seorang budak naik haji, apakah sah? Kalau memenuhi persyaratan sah. Tapi ketika dia sudah merdeka dan mempunyai kemampuan, apakah mencukupi haji yang telah dilakukan ketika masih tidak mencukupi, harus naik haji. Gitu. Kemarin kita sudah jelaskan itu secara ringkas. Kemudian yang sekarang kita akan menjelaskan tentang rukun haji. Jadi arkanul haji, rukun-rukun haji, kita dalam masalah haji tersebut, kemarin kita sudah jelaskan, dalam mazhab Syafi'i antara rukun dan wajib itu sama saja. Antara rukun dan perkara yang wajib itu adalah sama saja. Wajibat dan arkan itu sama. Kecuali dalam bab haji. Kalau dalam bab haji yang dinamakan rukun itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sah hajinya itu kecuali dengan melakukan perbuatan tersebut. Itu rukun. Dan tidak bisa ditambal diganti dengan denda. Itu namanya apa? Rukun. Itu namanya rukun. Dalam bab haji itu beda dengan kewajiban. Jadi rukun haji itu adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka hajinya tidak akan sah. Nah, umrahnya juga tidak akan sah. Itu rukun. Dan tidak bisa diganti dengan denda. Apa saja rukun haji tersebut? Yaitu ihram. Ihram itu niat berkata dalam hati, aku memasuki amal haji ataupun umroh. Jadi bagi orang yang ihram itu diharuskan niat. Niatnya bagaimana? Niatnya macam-macam. Ada niat yang mencukupi diantaranya adalah ini tadi, aku memasuki amalan haji ataupun umroh. Dakhaltu an-nusuka, gitu kan, kalau bahasa Arabnya. Niat untuk masuk pada amalan-amalan perbuatan haji ataupun umroh. Itu. Nah, meletakkan
niat itu di mana? Meletakkan niat itu nanti kalau ada di miqat, batasan-batasan, tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk niat di situ. Nanti kita jelaskan miqat ataupun tempat-tempat yang di situ wajib bagi seorang yang mau ihram itu untuk niat dan mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram. Mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram. Jadi yang pertama itu adalah niat. Niatnya bagaimana yang mencukupi diantaranya adalah seperti aku masuk, saya niat untuk masuk pada perbuatan haji, amalan-amalan haji ataupun umroh. Di mana tempatnya? Tempatnya kalau mikot makani, mikot tempat-tempat yang diharuskan niat di situ, itu nanti diantaranya adalah Dzulhulaifah dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, itu adalah wukuf. Al-wukuf, wukuf di Arafah antara tergelincirnya matahari hari Arafah hingga fajar malam hari raya. Hingga fajar malam hari raya. Jadi wukuf itu dimulainya kapan? Wukuf itu dimulainya baina zawali samsi yaumi Arafah. Di antara tergelincirnya matahari berarti zawal, waktu zuhur. Waktu zuhur hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? Hari Arafah itu tanggal 9 kan? Hari Arafah itu tanggal 9 apa tanggal 10? Bentar. Jadi waktunya itu baina zawali samsi yaumi Arafah. Di antara zawal itu tergelincir berarti zuhur, berarti hari Arafah. Hari Arafah itu hari tanggal 9. Tanggal 9 apa? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Sampai fajar hari raya, yaitu sampai fajar tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu wukufnya itu sampai itu dari semenjak zawalus syams, yaitu zawal, yaitu tergelincirnya matahari, sampai tergelincirnya matahari berarti kan zuhur ya. Zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tergelincirnya matahari, zawalus syams dari hari waktu zuhur sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu wukuf. Dan wukuf itu tempatnya sudah ada sudah ada tempatnya, yaitu Arafah. Di tempat manapun di Arafah, meskipun sebentar ataupun sekedar lewat saja, itu mencukupi. Itu mencukupi. Jadi waktunya waktunya antara tergelincirnya matahari zawal, berarti kan zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai sampai terbitnya fajar khatib, berarti pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu waktunya. Waktu wukuf di mana? Di Arafah. Ada tempat di sana itu di orang haji namanya Arafah. Dimanapun di bagian sudah ditentukan tentunya di sana. Dimanapun bagian di Arafah itu orang tersebut ke situ hanya sekedar lewat berhenti sebentar, itu mencukupi. Itu mencukupi. Kemudian yang berikutnya adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Nanti syarat-syaratnya apa? Tawaf itu seperti umpamanya bagian sisi kirinya itu yang berdampingan dengan Ka'bah, kemudian jalan ke depan umpamanya, tidak boleh ke mundur umpamanya, nanti dijelaskan. Jadi yang
ketiga itu adalah tawaf. Yang ketiga itu adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. 7 kali mengelilingi Ka'bah. Kemudian yang berikutnya adalah sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Bukit Safa dan Bukit Marwah. 7 kali dari bangunan melengkung Al-Aqad, di situ dijelaskan ke bangunan melengkung Al-Aqad yang lain. Jadi di situ ada tanda supaya orang itu memulai sa'inya dari Safa, kemudian nanti ke Marwah. Ada tandanya. Jadi kalau tidak sampai ke tanda tersebut, kata para ulama itu tidak mencukupi. Jadi dari Safa kemudian ke Marwah 7 kali. Kemudian yang berikutnya adalah menggundul rambut. Menggundul rambut al-halaq. Tentunya ini lebih utama bagi laki-laki. Jadi yang lebih utama bagi laki-laki itu adalah menggundul. Atau memendekkan rambut. Seandainya laki-laki memendekkan rambut hanya mencukur beberapa helai, itu mencukupi. Tapi yang lebih utama itu adalah menggundulnya. Tapi kalau perempuan itu sebaliknya. Kalau perempuan itu yang lebih utama at-taqsir, memendekkan rambut, mencukur beberapa helai. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam itu adalah tertib berurutan dalam kebanyakan rukun-rukun tersebut. Jadi yang keenam itu adalah tertib pada kebanyakan rukun. Artinya begini, artinya harus mendahulukan ihram daripada rukun-rukun yang lain. Mendahulukan ihram dari yang lain. Kemudian mendahulukan tawaf, mengakhirkan mencukur tadi, mengakhirkan sa'i. Mengakhirkan sa'i. Tapi kalau umpamanya sa'i ini tidak berurutan dengan mencukur, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang namanya sa'i itu kan harus dilakukan setelah tawaf. Setelah tawaf. Baik tawaf itu adalah tawaf sunnah, ataupun tawafnya itu adalah tawaf fardhu. Tawaf fardhu itu adalah tawaf ifadah. Tawaf sunnah itu seperti tawaf qudum. Ketika seseorang baru datang, itu kan disunahkan untuk tawaf. Namanya tawaf apa? Tawaf qudum. Berapa? 7 kali. Setelah itu dia melakukan sa'i selama 7 kali. Dan sa'i tadi dari Safa kemudian ke Marwah. Kan sudah melakukan sa'i kan? Kemudian ketika waktu wukuf, ketika waktu tawaf ifadah itu tidak melakukan sa'i karena sudah dilakukan sebelumnya. Karena sudah dilakukan sebelumnya. Nah, begitu. Jadi maksudnya dalam kebanyakan rukun-rukun tersebut itu maksudnya adalah mendahulukan ihram daripada rukun-rukun yang lain. Itu maksudnya. Kemudian mengakhirkan tawaf itu bukan mendahulukan tapi mengakhirkan tawaf kemudian mencukur daripada wukuf. Daripada wukuf. Jadi itu maksudnya. Itu tadi maksudnya mengakhirkan tawaf, kemudian mencukur, al-halqu atau taksir. Al-halqu tadi itu artinya menggundul, itu diutamakan kepada laki-laki. Kemudian seandainya melakukan memendekkan juga mencukupi. Kalau perempuan itu yang lebih utama itu adalah memendekkan, mengakhirkan tawaf, kemudian al-halqu yaitu halaq, yaitu menggundul dan mengakhirkan memotong rambut daripada wukuf. Wukuf didahulukan. Artinya itu tadi bahwasanya seandainya dia itu setelah tawaf itu tidak sa'i. Setelah tawaf fardu maksudnya tawaf ifadah. Jadi ada tawaf
sunnah, ada tawaf ifadah. Tawaf sunnah itu seperti tawaf kudum. Ketika tawaf kudum, tapi sudah wukuf ya, sudah wukuf, kemudian apa namanya? Dia apa? Dia sa'i. Kemudian ketika tawaf ifadah tidak sa'i, tidak sa'i, tapi melakukan apa? Tapi melakukan halqu atau taksir. Melakukan memendekkan rambut ataupun menggundul. Maka itu mencukupi. Jadi itu maksudnya yang dimaksud dengan tertib berurutan dalam kebanyakan rukun-rukun tersebut. Jadi mendahulukan ihram daripada rukun yang lain, ihram dulu, baru mengerjakan wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Dan mendahulukan wukuf daripada tawaf, kemudian halqu atau memendekkan rambut, dan sa'i tentunya. Itu. Nah, mendahulukan wukuf daripada tawaf ataupun memendekkan ataupun menggundul. Itu maksudnya. Jadi itu maksud daripada tertib di dalam kebanyakan rukun-rukun tersebut. Kenapa? Karena tadi bisa dilakukan setelah tawaf. Karena tawaf itu ada tawaf sunnah, ada tawaf yang wajib rukun. Tawaf sunnah seperti tawaf kudum. Setelah itu dia mengerjakan sa'i. Tadi kan urutannya kan begini. Tadi urutannya kan pertama ihram. Kemudian habis itu wukuf. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu tawaf. Setelah itu al-halqu, yaitu menggundul ataupun memotong. Kemudian habis itu tertib. Nah, tertib itu yang dimaksud adalah pada kebanyakan. Kebanyakan ini maksudnya mendahulukan ihram daripada rukun-rukun yang lain. Mendahulukan wukuf daripada tawaf ataupun menggundul ataupun mencukur. Begitu. Nah, sa'i tadi bagaimana? Kan urutannya setelah tawaf. Setelah tawaf. Nah, sa'i kan bisa dilakukan setelah tawaf, baik itu sunnah ataupun tawaf wajib. Tawaf wajib, tawaf rukun itu adalah tawaf ifadah. Jadi kalau umpamanya dia sudah sa'i setelah tawaf kudum, maka dia setelah tawaf ifadah itu tidak sa'i. Seharusnya kan kalau menurut ini kan setelah tawaf itu sa'i, tapi sudah dilakukan setelah tawaf kudum. Maka itu untuk itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya rukun-rukun tersebut selain wukuf di Arafah adalah rukun-rukun umroh. Rukun-rukun tersebut apa itu? Ihram. Apa itu? Yaitu wukuf. Ya, wukuf itu tadi dalam haji ya. Kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian al-halqu atau taksir, yaitu menggundul ataupun memendekkan, kemudian yang terakhir itu adalah tertib. Kecuali di sini, kecuali adalah rukun-rukun tersebut memiliki rukun-rukun umroh. Wahya ilal wukuf, rukun-rukun tersebut selain wukuf. Nah, kalau dalam umroh itu enggak ada wukuf. Kalau umroh itu tidak ada wukuf. Yang ada berarti 5 rukun. Apa itu? Ihram. Tadinya kan wukuf setelahnya. Kalau haji. Kalau sekarang enggak ada. Berarti apa? Tawaf. Kemudian sa'i, kemudian menggundul ataupun memendekkan, kemudian tertib. Berarti 5. Berarti 5 itu rukun umroh. Rukun umroh. Jadi harus tahu itu. Memiliki ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dan syarat-syarat yang harus diperhatikan. Untuk tawaf disyaratkan menempuh jarak tertentu. Jadi ini kita membahas tentang tawaf. Tadi kan kalau dalam haji itu pertama ihram, kemudian wukuf, kemudian apa? Tawaf. Tawaf itu bagaimana? Untuk tawaf disyaratkan menempuh jarak tertentu, yaitu bertawaf dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad 7 kali. Jadi 7 kali dari Hajar Aswad itu ada tandanya katanya. Tandanya orang mulai dari sini umpamanya sampai kemudian muteri
mengelilingi Ka'bah tersebut nyampe pada tanda yang dimulainya tawaf tersebut, yaitu Hajar Aswad. Jadi ada tandanya katanya di sana. Garis atau apa di situ katanya. Kemudian di antara syarat-syaratnya juga menutup aurat. Menutup aurat. Jadi tawaf itu sama dengan sholat. Syarat-syarat dan syaratnya. Syarat-syaratnya sama dengan sholat. Kecuali kalau di tawaf itu bisa bergerak bebas selama dalam koridor. Kalau di sholat kan nggak bisa. Termasuk perkara yang membatalkan itu kan seperti melompat, gitu kan, gerakan yang parah. Kalau di sini itu mencukupi, bisa seperti itu. Tapi kalau yang lain itu sama dengan sholat, seperti bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi dalam keadaan dia itu bersuci, kemudian juga dia menutup aurat bagi laki-laki yang merdeka di antara pusat dan lutut, ya kan, auratnya. Kalau perempuan yang merdeka itu adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Tuh, sama. Suci dari 2 hadas dan menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Jadi di sebelah kiri, dari sebelah sana Ka'bah, kemudian dia jalan ke depan. Sebelah kirinya tidak menghadapnya dan tidak membelakanginya. Jadi jangan membelakangi Ka'bah. Dia berarti kelilingnya itu apa? Ke samping. Kelilingnya itu ke samping. Dia membelakangi Ka'bah atau dia menghadap Ka'bah. Kelilingnya juga ke samping juga, tapi ke samping ke kanan. Nyamping ke kanan. Itu tidak mencukupi. Atau dia itu apa? Terbalik. Dia itu mundur. Mengelilingi itu mundur. Mundur artinya atau menjadikan Ka'bah itu di sebelah kanan. Orang-orang mengelilingi Ka'bah, menjadikan Ka'bah sebelah kiri dengan jalan ke depan, dia itu berbeda. Berarti lawan arah. Lawan arah. Tidak mencukupi. Itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kemampuan untuk bisa naik haji ataupun umroh dengan rezeki yang halal. Itu penting. Salah satu syarat supaya menjadi haji mabrur itu adalah rezekinya yang halal, uangnya itu halal, biaya yang dipakai untuk ke sana itu jelas-jelas halal, dipastikan itu adalah halal supaya menjadi orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hajinya. Nah, itu adalah rukun. Kemudian sekarang kita akan menjelaskan tentang keharaman haji yang harus dijauhi oleh orang-orang yang haji. Haram bagi seseorang itu berihram. Apa? Memakai wangi-wangian. Jadi ketika ihram dia pakai wangi-wangian. Beda kalau umpamanya dia pakai wangi-wangian itu sebelum ihram. Jadi memakai wangi-wangian yang ketika ihram. Ihram itu berarti dia sudah melewati mikot makani, tempat-tempat yang ditentukan untuk ihram, yaitu ganti pakaian, kemudian niat suci. Setelah itu ada aturan-aturan khusus yang diberlakukan ketika itu. Di antaranya adalah tidak boleh pakai wangi-wangian. Kemudian meminyaki kepala dan jenggot dengan minyak zaitun, lemak gajih atau sarang lebah. Yang keduanya telah cair. Tidak boleh memakai minyak ketika itu. Jadi harus dilepaskan sesuatu yang seperti ini, seperti meminyaki dengan minyak zaitun. Tidak boleh. Kemudian menghilangkan kuku dan rambut. Jadi tidak boleh ketika ihram tersebut itu menghilangkan kuku ataupun rambut, kecuali nanti kalau kukunya itu
menyakiti dirinya. Menyakiti dirinya biasanya kan ada kutu itu yang sampai membuat orang tersebut bernanah itu. Maka seperti itu kalau dalam keadaan darurat itu tidak apa-apa, tidak haram. Bersetubuh dan pengantar-pengantarnya. Bersetubuh dengan istrinya tentunya tidak boleh dalam keadaan ihram. Bahkan nanti bisa batal itu hajinya kalau dilakukan sebelum tahallul. Kalau dilakukan sebelum tahallul nanti dijelaskan. Bersetubuh ataupun pengantar-pengantarnya, mukadimahnya, cium, merangkul dan lain sebagainya. Harus dijauhi dulu. Kemudian akad nikah juga tidak boleh pada waktu ihram. Berburu binatang yang halal dimakan merupakan binatang darat dan liar. Tidak boleh ketika ihram di sana dia itu berburu hewan-hewan yang halal dimakan, baik itu yang liar ataupun tidak, yang darat ataupun yang liar. Binatang darat dan liar merupakan binatang darat dan liar. Jadi binatang darat itu ya seperti berbau, tapi yang liar. Kemudian menutup kepala bagi laki-laki dan memakai sesuatu yang meliputi dengan jahitan, pres dan semacamnya. Jadi tidak boleh ketika ihram tersebut bagi laki-laki menutup kepala atau memakai pakaian itu berjahit. Memakai pakaian itu berjahitnya yang seperti yang dilakukan oleh orang yang ihram itu, pakai pakaian ihram itu. Kemudian menutup muka bagi perempuan dan memakai sarung tangan. Nah, juga juga ini haram. Menutup muka bagi siapa? Bagi perempuan. Maka dari situ kita tahu ya, seandainya orang yang mengatakan bahwasanya menutup muka itu wajib karena aurat, niscaya karena aurat itu tidak akan terlepas auratnya itu ketika haji. Nyatanya di sini apa? Nyatanya di sini itu haram menutup muka. Niscaya kalau umpamanya itu aurat, itu mestinya kan diperintahkan untuk menutup muka meskipun nanti tidak bertujuan dengan memakai kayu umpamanya. Tapi ini tidak. Artinya muka itu bukan aurat. Menutup muka dengan sesuatu, dengan kain itu tidaklah wajib. Karena sudah sepakat para ulama mujtahid bahwasanya aurat bagi perempuan yang merdeka itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini menjelaskan bahwasanya termasuk keharaman ketika ihram bagi perempuan adalah menutup muka. Seandainya itu aurat, saya akan diperintahkan untuk tetap ditutup meskipun dengan dengan dibenggangkan, tidak menempel kepada kulit dengan pakai kayu dan lain sebagainya. Saya begitu tidak boleh. Tadi ini tidak boleh. Makanya itu menjadi dalil bahwasanya muka itu bukan aurat. Menutup muka bagi perempuan itu tidaklah wajib. Karena bukan aurat. Jadi termasuk perkara yang diharamkan bagi perempuan adalah menutup muka bagi perempuan dan memakai sarung tangan. Sarung tangan itu tidak boleh. Di sini dijelaskan, maka barang siapa yang melakukan salah satu di antara perkara-perkara yang diharamkan ini, maka ia berdosa dan wajib membayar fidyah. Jadi kalau dia melakukan menutup muka bagi perempuan atau memakai kaos tangan, bagi laki-laki pakai pakaian yang berjahit umpamanya, atau dia menutup kepalanya, atau memburu hewan darat yang liar dan bisa dimakan, maka dia akan berdosa dan wajib membayar fidyah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Mungkin itu sementara yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat meskipun tidak luas ya. Karena apa namanya kalau belum haji atau umroh itu seperti kita jelaskan kemarin bahwasanya al-khabaru laisa kal anbiya. Orang hanya sekedar mengkabarkan itu tidak seperti orang yang mengalami sendiri. Intinya keterbatasan ini semoga insyaallah semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan haji dan umroh dengan haji dan umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga tahlil, salawat dan istighfar. Allahumma shalli ala Muhammad wa bi wa walidayya wa bi